kalau Kang Egi inget ya, di salah satu kelompok itu Kang Egi mau dibacok. Luar biasa. Kayak saya ingat banget itu. Saya Oke. Halo. Teh Hai Rani. Ayu, gimana kabarnya Yu? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, seneng banget ya Alhamdulillah. bisa ketemu Oke, untuk betul. podcast. Oke. Selamat datang di Sakatok. Hari Yeay. ini episodenya ngomongin tentang pemberdayaan dan pengen tahu nih pengalaman-pengalaman dari Teh Rahmi selama berkecimpung di dunia sosial gitu ya. Allah. Oke, Siap, mau nyapa siap, dulu? siap. Hai teman-teman semuanya, halo di Sasaka Talks ya ini. Halo. Sakatok. Saka Talks ya, Saka Talk. Halo semuanya, semoga enjoy dan kita bisa belajar bareng-bareng hari ini. Ya. Oke. Kayaknya bakal banyak yang seru nih hari ini. Kayaknya iya. Oke. Oke, sebelum kita jauh ke berbagi pengalaman dari Teh Rami, kenalan dulu atuh biar orang-orang tahu. Oke, ini kayaknya kalau misalkan Saka Talks ini udah nggak asing mungkin ya. Kebetulan sebelum-sebelumnya mungkin udah familiar dengan saya. Wow. Pede banget ya. Di mana tuh bisa lihat? Aduh ya ampun. Ya oke, mungkin sebelumnya ada yang pernah ngikutan webinar atau apa. Terus nah. pernah kebetulan ngelihat saya jadi MC Nah, mungkin gitu ya, gitu. secara online. Nah, Memang oke. kebetulan Teh Rahmi ini orangnya sangat-sangat aktif di layar ya. Masya Jadi pasti Allah. ada yang pernah lihat nih. Aduh ya ampun, oke deh. Oke, Tayu mungkin saya kenalan dulu. Oke, perkenalkan teman-teman sobat Saka Talks. Wih deh, ngeri tuh. Oke, nama saya Rahmi Indriani. Saya sekarang alhamdulillah di Sinergi Foundation sebagai manajer program. Ibu manajer, kita kedatangan ibu manajer guys. Masya Allah. Ya jadi alhamdulillah nih Teh Ayu. Saya sekarang di Sinergi Foundation udah 5 tahun juga. Wah, Masya Allah. Original Luar biasa. juga. Original. Original dari program. Oh gitu ya. Karena relatif saya udah mencoba nih semua di program tuh posisinya gitu ya, mudah-mudahan. Jadi hari ini bisa cukup banyak lah mungkin untuk sharing. Oke, gitu ya. ini 5 tahun nih pasti banyak banget nih ceritanya, apalagi masalah-masalah pemberdayaan udah expert nih kayaknya. Mudah-mudahan ya. Oke. Oke, nah tadi 5 tahun di program ya, Oke. bisa dijelasin dulu nggak? Manajer program itu ngapain sih sebenarnya gitu? Di program tuh ngapain sih? Oke, jadi teman-teman di program Sinergi Foundation itu kan banyak ya, dimulai dari program pemberdayaan, charity sampai ke mungkin ada beberapa di kesehatan yang dimasukin ke program yang charity juga gitu ya. Nah ini mungkin ini kita ada program-program tersebut gitu ya. Jadi termasuk yang momentum nih sekarang Teh Ayu, kita Apa kan tuh? mau Ramadan. Nah Ya, betul, sudah menghitung hari ya. Betul. Jadi kalau misalkan nanti Saka Talks gini mau donasi ya saya yang nyalurin di program kayak gitu ya. Bagian ngeluarinnya. Betul, bagian ngeluarin sama nanti reporting akhir. Nah. Terus juga ya nanti setelah Ramadan terbitlah kurban. Nah itu di betul. program Sinergi Foundation. Nah ini sebetulnya apa yang saya lakukan itu di awal menentukan, tentunya kalau misalkan di program itu ada target ya. Iya. Target di program itu dari mulai penyaluran itu harus berapa. Terus mungkin kalau di pemberdayaan itu target orang yang diberdayakan itu harus berapa. Oke. Terus berapa sih orang yang memang harus menerima bantuan yang sifatnya charity, basic need. Nah itu ada berapa orang, anggarannya berapa. Terus juga kita punya program di peternakan juga, di Wakaf Integrated Farm gitu ya, yang Oke. nanti akan ini berkelanjutan nih programnya kalau itu buat nanti di kurban gitu ya. Yaitu jadi kita ada beberapa program gitu ya di Sinergi Foundation, dan itu saya yang menentukan targetnya dari awal sampai akhir dan mendampingi teman-teman nih gitu ya buat achievement targetnya. Gitu Teh Ayu. Luar biasa. Tadi banyak banget ya, ada dari Oke. peternakan tadi ya, terus juga Betul. untuk charity-nya juga ada gitu Betul. ya. Luar biasa banget nih. Untuk pemberdayaan sendiri gitu ya. Sebenarnya selama 5 tahun nih, 5 tahun di program, susah nggak sih untuk bisa menghidupkan pemberdayaan? Kalau ditanya susah, emang susah banget. Kenapa gitu ya? Tantangannya luar biasa ya. Tantangannya luar biasa kalau yang namanya pemberdayaan gitu ya. Jadi apa ya, track record di Sinergi Foundation sendiri, kebetulan saya pertama kali masuk ke Sinergi Foundation itu sebagai pendamping ekonomi di salah satu desa di Garut gitu ya. Apa tuh?
Itu programnya Lumbung Desa. Lumbung Desa yang adalah Dulu. Iya betul, dulu itu saya intens selama kurang lebih 1 tahun di sana gitu ya. Dan itu Masya tinggal Allah di sana di Garut. betul. Wah, Karena luar biasa. kalau pendamping itu kalau jauh tuh aneh, harus harus mepet masyarakat. Namanya gitu. juga pendamping Betul, ya? Harus namanya juga, mendampingi. betul, harus mendampingi. Nah, mungkin selama saya mendampingi masyarakat gitu ya di desa tersebut gitu ya, di Garut tersebut, itu luar biasa naik turunnya, dimulai dari proses keaktifan kekelompokannya gitu ya. Dari mulai saya kembali mapping area gitu ya, mapping area untuk menentukan cocok atau tidak sebetulnya wilayah ini dijadikan salah satu titik pemberdayaan waktu itu. Disurvey gitu. dulu ya. Betul. Karena waktu itu dulu relatif saya itu sebetulnya programnya udah jalan gitu ya. Sudah jalan kurang lebih sekitar 8 bulan gitu ya. Barulah ada pendamping. Nah, itu sebetulnya yang jadi miss di Sinergi Foundation dan sepertinya perlu diperbaiki dari segi situ gitu ya. Nah, waktu saya kebetulan pas saya masuk sebagai pendamping Lumbung Desa itu, sebelumnya saya pernah bekerja sebagai R&D di lembaga lain. Ini jangan disebutin. Disensor aja ya, disensor aja. Nah, saya coba tuh saya mapping area sendiri, potensinya apa. Terus saya coba SWOT sendiri. Waktu itu saya berdua sama teman saya gitu ya. Tinggal juga di sana. Tinggal juga di sana karena waktu itu Tayu yang tergabung dalam kelompok Lumbung Desa itu, satu desa itu ada 14 kelompok. Oke. Itu bayangin ya, kita nggak tahu apa-apa pas pertama masuk ke sana, kita dikasih tanya betul. Yang aktif itu ternyata cuma 3 orang dan itu jadi target pendampingan 3 orang, kita. bukan 3 kelompok. 3 kelompok. Salah sebut ya. 3 kelompok dan itu saya berdua sama teman saya gitu ya. Nah, ini mungkin dia sedang nonton. Hai. Halo, boleh dipanggil? Halo, ini di sini ada Kang Gagan enggak? Mudah-mudahan nanti bisa join juga. Nah, itu luar biasa. Beliau juga sudah ada pengalaman di pemberdayaan. Beliau lebih ke bidang manajemen organisasi gitu ya. Terus di teknis di peternakan waktu itu partner saya. Kalau saya sih lebih ke mungkin mapping areanya, sosialnya itu seperti apa, basicnya R&D lah ya, berdasarkan pengalaman saya dulu gitu ya. Nah, pas waktu di situ gitu ya, ketika kita melihat fenomena gitu ya, langsung turun, lingkungannya seperti apa gitu ya. Seperti apa Teh Ayu, itu saya cukup shock gitu. Karena kenapa tuh? Iya, karena pas waktu datang itu ternyata banyak banget dari 14 kelompok itu kelompok siluman Teh Ayu. Maksudnya kayak gimana ya? Jadi kelompok siluman itu dia dalam tanda petik hanya kelompoknya nggak ada, cuma nerima bantuan doang gitu loh Teh Ayu gitu ya. Jadi tercatat tuh di desa, di kelompok-kelompok tertentu, di administrasinya Lumbung Desa waktu itu kelompoknya aktif bla 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 gitu ya. Tapi kenyataannya enggak. Jadi adanya kelompok tersebut tuh ternyata kelompok-kelompok siluman gitu buat nama. Aduh kan itu jadi gimana ya gitu kan. Gue kayaknya masuk kandang harimau gitu kan. Ini pada kemana? Ya ampun gitu ya. Ini luar biasa banget. Nah, tapi kita tuh ditugaskan waktu itu, manajer programnya ada Kang Egi. Sepertinya nanti nonton juga ya. Waktu itu manajer programnya Kang Egi, saya ditempatkan. Kalau nggak nonton nanti kirim aja linknya. Iya betul. Saya ditempatkan dulu di Lumbung Desa. Aduh, bener-bener nih Kang Egi bener ngerjain saya gitu ya. Dengan kondisinya seperti ini, untuk anak baru nih. Bener-bener mental banget waktu itu gitu ya. Hanya 3 kelompok waktu itu yang kita dampingi fokus gitu ya. Karena memang ini ada proses asesmen yang salah di awal Teh Ayu. Karena waktu itu gitu ya, langsung penerima manfaatnya itu diadakan kayak semacam dilombain mana yang terbaik dari 14 kelompok satu desa itu gitu ya. Dan yang dapat itu 3 terbesar pendanaan dari Sinergi Foundation waktu itu gitu ya. Maaf motong, itu dilombainnya itu apa yang dilombakan? Oke, waktu itu kebetulan nih sebetulnya yang di sana itu tempat aku itu awalnya itu ada yang pengajuan gitu ya. Kan kita kalau dulu tuh Lumbung Desa ada metodenya jemput bola gitu ya. Ada yang memang kita nyari gitu ya. Nah, itu yang kebetulan di sana tuh polanya jemput bola gitu ya. Nah, masuklah ke kita dan kita asesmen. Nah, pada akhirnya dalam proses asesmen itu warga yang pengajuan di sana, dan kebetulan orang itu yang mengajukannya itu orang yang berpengaruh gitu ya di sana, buat event semacam kayak misalkan di setiap kampung itu harus ada gerakan warganya. Terus apa aja potensi-potensi sumber daya alamnya yang bisa di-create lebih tinggi. Karena waktu itu kan
kebetulan di situ rencananya kan ada lumbung padi gitu ya, beras, karena memang isunya memang isu ketahanan pangan nasional itu memang di padi gitu ya. Dan potensinya mungkin di situ ya. Ya, dan potensinya di situ. Nah, waktu itu si warga itu berlomba-lomba lah yang 14 kelompok itu. Mana yang paling istilahnya mungkin. Nah, itu mungkin jadi salah satu minus juga ya dengan pola seperti itu. Karena pada akhirnya semangatnya itu mereka tahu bakal ada bantuan gitu ya, bukan karena memang kesadaran diri mereka bukan sendiri, karena pengen mandiri gitu ya. Betul. Jadi itu kan jadi trouble lah ya, dan itu bener-bener saya ngerasa aduh ini ada yang salah di awal tuh. Pada akhirnya, nah itu kira-kira sekilas kayak gitu ya. Akhirnya 3 besar peresmian itu waktu itu meriah banget gitu ya. Karena saya belum di sana tapi udah berjalan gitu ya, dan konon katanya sangat meriah waktu itu sampai beberapa stakeholder itu istilahnya hadir gitu ya, besar banget gitu, karena sampai PPL dinas di sana tuh pada diundang waktu itu. Jadi kan kayak gede banget gitu ya. Meriah. Pas saya datang ke sana, gila ya wilayahnya kayak gitu. Terus saya tuh sama teman saya itu ya, karena kita berdua itu saya dari pagi sampai sore itu keliling ke 14 kelompok itu. Karena walaupun 3 kelompok yang didampingin, tapi kita kan harus tahu dalam rangka mengukur potensi dan juga trouble-trouble yang akan datang kalau misalkan kita terus mendampingi 3 kelompok yang eksis ini. Gitu. Nah, ini 14 kelompok itu dia kan di Garut ya, daerah mana tuh? Betul. Nah, itu daerahnya di Desa Ciwangi ya, di Limbangan, Garut. Nah, itu mungkin kalau dari Bandung itu tinggal ke arah yang Tasik turun ke bawah gitu ya. Nah, itu bersampingan mungkin di Selawi ya, dengan Selawi gitu ya, daerah kerajinan. Nah, sebelah saya tuh di situ intens 1 tahun gitu ya. Gitu Teh Ayu. Jadi itu luar biasa sekali. Tempatnya tuh seperti apa tuh? Bisa digambarin nggak? Kalau sampai akhirnya dipilih gitu untuk jadi tempat pemberdayaan. Karena memang gini Teh Ayu, kalau secara demografi gitu ya, di sana itu memang kalau Teh Ayu masuk itu udah dengan hamparan luas sawah. Gitu. Pasti teman-teman kalau misalkan yang udah ke sana itu, ini ya ngelihatlah dari sumber daya alamnya sendiri itu sudah melimpah padi. Jadi otomatis ini bakal potensi gitu ya, potensi padinya. Tapi sebetulnya itu jadi catatan sih, belum tentu sumber daya alamnya itu blok padi gitu semua. Apakah kita bisa masuk atau tidak? Gitu. Itu yang jadi tantangannya. Betul, itu yang jadi tantangannya. Gitu. Nah, tadi setelah akhirnya ada 3 kelompok tuh ya yang dimenangkan, itu kelanjutannya seperti apa? Nah, saya itu yang menarik gini, Tayo. Ini memang mungkin saya juga banyak belajar di situ gitu ya, karena waktu itu saya baru pertama banget kerja di filantropi, apalagi di pemberdayaan, dan langsung dihadapkan dengan langsung diterjunin dengan yang se-crowded itu gitu ya di lapangan. Sampai dulu sempet, nah ini ceritanya nih, 3 kelompok ini kita dampingi intens banget tuh. Kita bikin riungan kelompoknya, bikin ADART ya, anggaran dasar rumah tangga waktu itu, karena memang itu jadi dasar banget ya Ayu buat nanti itu kelompok bisa berjalan, dan itu nanti bisa didaftarin untuk legalitas kelompoknya gitu ya. Nah, waktu itu gitu ya, saya ingat banget kita di 2 bulan pertama itu relatif berhasil. Dengan pendampingan. 2 bulan pertama setelah 8 bulan itu. Betul. Jadi total pendampingan mungkin 10 bulan, 8 bulannya di LOS. 2 bulannya itu 2 bulan pertama saya sama partner saya gitu ya, waktu itu. Relatif gak ada apa-apa Teh Ayu. Nah, di situ kan kayaknya ini bagus nih buat dilanjut gitu ya. Cuman memang tantangannya kemarin kan belum semuanya aktif. Nah, gimana nih semuanya biar aktif untuk istilahnya bisa bergerak bareng waktu itu. Bikinlah kita tadi ada ADART, terus dari unsur administratif kita lengkapin. Kayak misalnya sederhana, ada aturan harus wajib 2 minggu sekali itu kumpul. Jadi dalam 1 bulan itu ada 2 kali riungan kelompok gitu ya. Itu ngumpul semuanya. Ngumpul. Nah, itu ada reward dan punishment-nya juga gitu ya. Jadi kayak kerja kelompok ya. Betul. Tapi memang kalau dalam pemberdayaan itu harus polanya partisipatif Ayu. Jadi nggak bisa kita sebagai pendamping warga di masyarakat, kita Bu, Bapak ikutin saya punya sistem kayak gini. Pokoknya Ibu harus datang, nanti dihukum kalau nggak bisa gitu. Jadi kalau sama warga itu perlu kitanya yang berunduk. Karena gini, apa istilahnya, kalau nggak partisipatif nanti kesannya disetir sama kita, itu relatif mereka merasa terpaksa. Betul. Dan nggak akan berkembang gitu ya. Betul. Tapi ketika
itu datangnya seolah-olah dari mereka. Padahal kita yang setting, kita tahu sebagai pendamping, oh ini arahnya harus ke sini. Jadi maka kita bikin riungan itu seolah-olah mereka itu yang istilahnya yang bikin itu, padahal kita yang setir. Padahal gitu. Di settingnya seperti itu. Iya betul. Padahal gini kan, kalau di mereka tuh kadang suka, Bu yuk kita bikin aturan, Ibu Bapak aturan seperti apa ya, bingung gitu ya. Nah Bu gimana kalau misalkan ada yang, saya kasih contoh gini, ada yang nggak ikut riungan aja misalkan dalam 1 minggu itu, misalkan nggak ada keterangan alpa misalkan, gimana Bu enaknya? Oh itu tuh semuanya saya tuh udah punya pikiran, kalau udah beberapa kali udah aja keluarin dari kelompok gitu kan. Tapi mereka akhirnya pada diskusi tuh ini sendiri, ngasih inisiatif. Ya udah teh kayak ya udah kalau kayak gitu mending keluarin aja uang pendanaan dari ininya tuh diambil lagi. Nah kan itu seolah-olah gitu ya. Seolah-olah tuh mereka yang bikin aturan tersebut, tapi kita sebagai pendamping sebetulnya yang mengarahkan gitu. Nah itu fungsinya pendamping itu, makanya harus mendampingi itu secara partisipatif, nggak boleh judgement gitu ya ke mereka. Betul. Harus membaur ya. Betul. Dan kita itu betul harus kunci. Dan kita sebagai pendamping sosial masyarakat itu nggak boleh tuh kalau misalkan kita memaksakan timeline gitu. Timeline riungan kayak misalkan Bapak Ibu kalau misalkan kita kan di dunia kerja ada intervensi kayak gitu, Rabu kumpul ya, langsung tuh. Di masyarakat nggak bisa. Jadi di masyarakat itu kalau kita sebagai pendamping sosial itu harus kita ajak diskusi, karena gini, relatif kalau di masyarakat itu misalkan kita lenggangnya pagi nih sebagai pendamping sosial, tapi kan mereka nggak gitu. Bisa. Mereka kan kerja di kebunnya, ke sawah kebun, dan betul. Dan itu relatif kalau kita paksakan dengan skema yang seperti itu pasti 100% gagal gitu. Jadi itu di situ ada yang namanya keikhlasan dari pendamping. Karena nggak mungkin di waktu-waktu kerja misalkan kita dikasih, walaupun nih Sinergi Foundation misalkan ya udah 8 jam kerja misalkan, tapi kita di lapangan nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Jadi kayak semisal ngasih kesepakatan hari apa, terus mereka yang ngasih opsi jam berapa gitu ya. Dan setelah saya kemarin untuk apa ya istilahnya melakukan pendampingan tersebut, saya tiap 2 minggu sekali itu malam udah isa gitu. Kumpulnya itu. Karena nggak bisa ditarik pagi ataupun misalkan siang ataupun sore, karena memang waktu lenggangnya seperti itu gitu ya. Sama halnya kayak ini mungkin ya, kalau misalnya ada kayak kumpul RT, kumpul RW, pemuda karantina apa sih, pemuda gitu, pasti setelah Isya gitu kan kumpul-kumpulnya tuh mungkin seperti itu ya. Betul, karena relatif kalau udah Isya kan itu waktu orang istirahat santai, dan memang secara apa ya, mungkin beban pikiran itu lebih rileks gitu ya, lebih rileks, dan pada akhirnya nanti ya kalau ngomong apa-apa tuh lebih enak aja sih Teh Ayu gitu ya. Dan ini satu hal lagi, ketika kita mau nge-grab bareng warga kan gitu ya, itu harus dipastikan tuh nah kita bikin lagi seolah-olah partisipatif gitu ya. Pasti kalau yang namanya kumpulan kayak gitu tuh identik harus ada makanan, konsumsi dan lain-lain ya. Betul. Terus apalagi kalau kita mungkin ngundang tim ahli gitu ya, karena kan mungkin warga itu boring kalau kita terus gitu ya. 2 minggu sekali bahasanya itu ini gitu lagi. sama orangnya ini sama lagi. saya terus kan. Nah, berarti kan perlu ada istilahnya yang muter tuh si pendampingnya gitu ya. Si pendampingnya ini nanti yang gimana nih caranya biar warganya ini bisa ikut riungan gitu ya. Tentunya mungkin dengan, dan harus itu sebelumnya Tayu harus sudah, kita tuh di pertemuan pertama kedua gitu ya, harus bikin keorganisasian yang settle. Jadi kayak ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksinya ke bawah itu harus sudah paham dan menjalankan gitu ya. Jadi relatif ketika kita kumpul itu mereka udah menjalankan, karena kan kita tugasnya pendamping. Iya, betul. Gak boleh kita yang memang terus-terusan jadi sosok ngarahin gitu ya. Nah kan kalau kita sosoknya terus ngarahin kayak gitu, bukan pemberdayaan dong. Nanti ketika saya misalkan keluar dari situ karena nggak ada saya, itu pasti bakal nggak jalan, mati. Nah makanya kan perlu dihidupin tuh struktur organisasinya gitu ya. Memang dari fundamentalnya harus kuat ya. Betul gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu. Terus tadi kembali lagi ke pelatihannya kayak gitu ya. Kalau pelatihannya relatif itu juga kita ngobrol aja ke pengurus kalau udah jadi itu pengurusnya. Kira-kira nih ada materi-materi yang memang krusial nggak yang bisa kita sampaikan atau kita bisa kolaborasikan, misalkan kita undang PPL atau siapa, tapi dananya terbatas misalkan. Nah waktu itu saya bikin skemanya kas
Ayu gitu Oke. ya. Jadi perkumpulan itu setiap orang itu iuran Rp2.000 waktu itu. Jadi kasnya ngumpul waktu itu ya, skema kalau di Semua saya. kelompok itu. Semua kelompok, jadi dikelola sama bendahara, dan itu kunci pemberdayaan itu harus transparan. Gitu. Oke. Masalah keuangan. Dan kenapa pemberdayaan itu banyak yang gagal? Karena maaf nih, uang-uang yang memang udah masuk itu hanya di ketuanya aja misalnya, di pengurusnya aja, dan itu relatif gagal karena tidak ada transparansi dana. Nah di riungan itu sekaligus juga ketua dan bendahara itu akan menyampaikan berapa dana yang terkumpul, berapa yang tersalurkan, kasnya ada berapa buat usaha. Nah di itu setiap kumpul itu. betul, di setiap kumpul itu wajib tuh ketua kelompok menyampaikan kondisi keuangan. Dan ketika nanti ada pelatihan atau apa-apa, kita sebagai pendamping mungkin awal-awal disupport dulu sama SF gitu ya. Kayak misalkan ya udah karena pertemuan pertama dan kedua ini kita beliin deh buat snack-snack gitu ya untuk pendorong. Nah baru tuh kita mulai dikit-dikit ngajarin ke kelompoknya bahwa yuk Bapak Ibu semuanya nanti misalkan untuk kumpulan yang selanjutnya ini nggak usah ada makanan dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalkan mau ada, itu harus kesepakatan dan ambil dari jatah kas yang ada. Kalau misalkan kasnya belum ada dan memang ini hanya pas-pasan karena baru mengawali, ini nggak usah ada makanan. Wayahna nggak usah, kita agak sepi nih kumpulannya. Air putih juga cukup lah kalau ada, itu juga nggak memaksakan gitu ya. Dan yang efektif itu skemanya keliling. Kalau saya kan dulu nggak ada apa ya istilahnya mah, base camp kalau bisa disebutnya ya, base camp. Berarti waktu itu tinggalnya di mana? Waktu itu kalau saya sama warga, tidur sama warga. Iya, selama 1 tahun itu saya tidur sama warga gitu ya. Kayak kalau itu apa ya, kalau bisa dibilang tuh hidupnya nomaden, dari kampung ini ke kampung ini gitu. Karena memang kelompoknya banyak kayak gitu ya, nomaden. Dan sebetulnya itu ngerasain sih kalau kayak gitu, sebetulnya pergolakan batin dari seorang pendamping sosial itu. Kalau misalkan kita kelihatan misalkan tidur siang aja diomonginnya ya gitu ya. Jadi mulu pendamping itu nih ya. Bener, jadi itu memang challenge sih sebetulnya gitu ya. Jadi ada hal-hal yang seperti itu gitu Teh Ayu. Apa? Kalau jadi beban warga ya mungkin seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kita butuh jadi waktu itu ya ada hal-hal yang seperti itu. Pas di awal-awal tuh saya sempat kurus Teh Ayu. Oh gitu. Iya, karena ngebatin tinggal di warga ya. Kalau misalkan teman-teman mungkin ada nih yang simpen Markom ya, coba cek aja saya 5 tahun yang lalu ya. Coba pertama kali ya, coba dicek tuh pasti saya kurus karena ngebatin di Lumbung Desa waktu itu ya. Iya tuh, kenapa tuh mauan disimpan di sana, di ospek sama siapa Kang Egi? Ya waktu dulu tuh karena kebetulan ya, kalau karena saya harus itu gimana ya, sebetulnya backgroundnya memang anak sosial ya Teh Ayu gitu ya. Petualang lah ya. Betul, petualang. Sebelumnya seneng ke tempat-tempat yang memang belajarnya langsung, kondisi sosialnya, kondisi lingkungannya kayak gini. Tapi dulu challenge-nya itu karena saya aktifnya sebagai peneliti, jadi nggak terlalu deep banget gitu ya. Nah kalau ini kan memang deep banget dan harus meningkatkan, harus ada bonding nih sama betul, dan harus masyarakat. Ekonominya gimana ya, karena kita kan datang bukan sebagai peneliti tapi sebagai pendamping sosial, dan itu beda gitu ya ketika turun di masyarakat. Apa ya, sempat waktu itu kalau Kang Egi inget ya, di salah satu kelompok itu Kang Egi mau dibacok. Luar biasa. Kayak saya ingat banget itu, saya tuh ngeliatin Kang Egi aja ya. Itu orang bawa parang agak preman soalnya. Dulunya agak preman gitu ya. Memang terus kebukti dia memang bersalah gitu. Luar biasa. Tapi dia dengan bersalahnya itu nggak mau mengakui kesalahannya gitu loh, Teh Ayu gitu ya. Jadi bener-bener tuh saya belajar banyak bahwa yang namanya program pemberdayaan itu memang karena kita tuh beda dengan charity yang memang sekali putus bantuannya gitu ya. Kalau pemberdayaan itu memang harus berkelanjutan ya. Asesmennya di awal itu memang harus kuat ternyata gitu, dan itu jadi PR banget tuh bagi aku di program juga sekarang gitu ya. Itu sih Teh Ayu kalau pengalaman aku ya. Jadi luar biasalah pendampingan itu ya. Luar biasa. Pendampingan itu memang bukan cuma hahihi sama warga ya, tapi sampai ada yang mau dibacok, betul. Sampai harus ketemu banyak orang yang karakternya mungkin variatif ya. Variatif gitu. Oke, luar biasa banget. Nah, setelah tadi akhirnya pendampingan kurang lebih selama setahun ya, setahun lebih.
ada gak dampak yang dirasakan oleh si warga itu sendiri gitu dari para kelompok-kelompok yang aktif ini? Nah karena gini, karena tadi ada unsur transparansi gitu ya, yang memang saya coba develop, saya coba share ke mereka untuk apa istilahnya selalu terbuka masalah-masalah keuangan gitu ya. Nah kalau kemarin-kemarin sih alhamdulillahnya sebelum saya permanen pindah gitu ya ke sini, di sana itu memang udah jalan administratifnya. Terus kayak riungannya memang sudah berjalan waktu itu gitu ya. Nah itu dicekin tuh. Okay. Jadi waktu itu tuh dicekin gitu ya, beberapa apa istilahnya administratifnya yang kita ajarkan. Bu, ini di bendahara tuh kita ngasih beberapa istilahnya mah dilatih lah ya. Namanya juga pemberdayaan kan gitu ya. Jadi kita ngelatih mendevelop si minimal pengurusnya gitu ya. Nah jadi dilatih Bu, pencatatannya kayak gini, nanti harus ada laporan gitu ya, dan ini laporannya harus musyawarah, harus berkelompok, tidak boleh masing-masing, dan itu relatif apa ya dilakukan dan berhasil pada waktu itu gitu ya, karena memang ada transparansi itu, dan mereka itu sebetulnya menanti-nantikan bentuk transparansi itu Teh Ayu gitu ya, karena memang sebelum-sebelumnya memang tidak ada skema kekelompokan yang memang setransparan itu gitu. Jadi itu semuanya dibeberkan, keuangannya sekian, pendananya sekian, dipakai kemana gitu ya. Terus dari segi keorganisasian sih kemarin yang kerasa itu, karena yang sebelumnya kan sebelum ada pendampingan intens tuh hanya relatif ya ketua yang one man show gitu ya, terus ya dominasi lah ya, yang mendominasi, dan struktur organisasinya tuh relatif nggak jalan. Tapi kemarin tuh kita berusaha develop, ayo dong Bu Pak, jalankan struktur organisasinya sesuai tupoksinya gitu ya, dan relatif itu ketangkep tuh sama kelompok-kelompok tersebut ya. Jadi ini harus jalan pencatatannya. Jadi saya itu pecah buku-buku, ada buku banyak kan, buku administrasi banyak, saya itu pecah mana yang tugasnya buat si sekretaris, disimpan di sekretaris, bukunya mana yang buat pegangan ketua, ada pegangannya masing-masing ada yang buat pegangannya misalkan bendahara di keuangan. Nah itu, dan harus semuanya harus ada asesmen validasi dari ketua. Kalau saya ke sana itu ada asesmen dari pendamping gitu ya. Jadi dari organisasinya, dari manajemennya juga dilatih, ya, nggak cuma ininya. Betul kayak gitu. Nah, terus tadi katanya mau cerita tentang si cara ini tuh ternyata memang sudah dilakukan, sudah dikasih contoh dari zaman Nabi ya. Iya betul. Gimana tuh? Dulu tuh menarik banget Ayu. Jadi ada aku dapat kisah inspiratif dulu dari Nabi Yusuf ya, gitu ya. Dulu tuh pernah gitu ya. Kenapa Ki? Aku jadi pengen ketawa. Ini di-cut kan? Jangan tuh, harus di-cut. Jadi kayak si Iki. Aduh ya Allah. Ya jadi intinya itu dulu tuh pernah Raja Mesir tuh mimpi buruk bahwa Mesir itu akan kena paceklik selama 7 dekade, kurang lebih seperti itu. Terus Nabi Yusuf mentakwil mimpi itu dan mendorong ke Raja Mesir tersebut buat segera bikin program kerja untuk ketahanan pangan waktu itu. Dan setelah program kerjanya direalisasikan dan dibantu oleh Nabi Yusuf, itu pada waktu itu masyarakat Mesir itu sejahtera, aman gitu ya, karena waktu itu sempat diajarkan ternyata ilmu pemberdayaan itu dari zaman Nabi Yusuf tuh udah ada. Sudah dari dahulu kala ya. Gitu ya. Jadi Nabi Yusuf itu mengajarkan bahwa dalam kita itu harus membuat lumbung pangan gitu ya. Jadi semua warga itu ketika panen, waktu itu panennya tuh kalau nggak salah gandum ya, disimpan di suatu lumbung gitu ya. Jadi dimasukin ke situ, itu buat saving ketika terjadi paceklik gitu ya. Jadi warga nggak bakal sulit tuh karena udah ada stok makanan waktu itu. Nah itu senada sebetulnya sama lumbung desa yang harus istilahnya ada simpanan saving gitu ya, pangan gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah itu Nabi Yusuf seperti itu sampai istilahnya dia ngajarin ke manajemen dapurnya gitu ya, harus hemat lah gitu kan. Nah ini mungkin ini sangat bagus tuh diterapkan di desa ketika ajaran-ajaran tersebut mungkin apa ya istilahnya value-nya tersebut bisa ditularkan di desa-desa gitu ya. Nah dari situ malahan ketika lumbung pangannya tadi udah penuh gitu ya, dia bisa share hasil lumbung pangannya kepada yang membutuhkan, yang lain karena memang
strategi penyimpanan dan pemberdayaan mengelola warganya itu bisa dilakukan waktu itu sama Nabi Yusuf gitu. Jadi sehingga pas waktu paceklik datang itu nggak khawatir lagi tuh Nabi Yusuf dan warga sekitar karena dia udah punya simpanan ya? Terus kayak relatif berjalan gitu ya, warganya udah berhemat gitu ya, terus malah ada yang mau minta bantuan ya bisa dikasih. Nah, karena mencukupi untuk semuanya. Untuk semuanya. Nah itu jadi mungkin saya belajar dari kisah itu juga. Nah nanti mungkin itu sebetulnya memang berat karena memang turunnya ada ke administratifnya, ke mendevelop masyarakatnya gitu ya, terus banyak ya gerakan sosialnya tuh. Betul gitu ya, sampai seperti itu tuh mungkin sekarang perlu banget perjuangan Teh Ayu gitu ya. Tapi pada hakikatnya ruh pemberdayaan itu sebetulnya sudah ada dari zaman Nabi Yusuf. Gitu. Tapi memang ya untuk cara itu tuh sangat-sangat disarankan apalagi di desa tuh banyak karena pada saat itu waktu saya masih SD, kalau belajar misalnya tentang IPS itu pasti ketika misalnya ngomongin tentang desa-desa tuh pasti ada sistem simpan padi, simpan beras gitu. Betul. Karena saya juga orang desa kan. Iya, di Sumedang. Saya juga ya. Jadi dulu tuh masih ada kayak orang-orang tuh nyimpen padi untuk nanti gitu, nyimpen beras. Betul. Cuma ya memang kalau sekarang udah mungkin karena udah modern kali ya. Jadi agak-agak kurang gitu. Cuma memang ternyata itu sangat worth untuk dilakukan. Betul. Dulu tuh ada namanya leuit mungkin ya di Tayu. Ya mungkin saya lupa namanya apa ya. Kalau saya itu leuit namanya gitu ya. Jadi penyimpanan lumbung padi. Kalau di lembur-lembur itu selain leuit namanya tuh goah. Goah, betul. Iya. Goah tuh tempat nyimpen stok makanan tuh di situ yang bisa diawetkan. Biasanya suka itu pengenakeun beas di goah. Nah, gitu. Benar. Rumah saya masih punya goah. Oh gitu, wah luar biasa. Buat tahanan pangan mungkin ya. Tapi sekarang jadi gudang. Sangat diterapkan sampai di rumah sendiri. Iya, betul. Tapi ya tergerus lah ya oleh zaman kayak betul. Oke, nah untuk terakhir nih, setelah berkecimpung 5 tahun di dunia program dan pemberdayaan gitu, terus juga tadi udah tinggal 1 tahun hampir dibacok di sana. Apa sih intisari yang didapat dari Teh Rami sendiri sebagai orang yang sudah banyak berkecimpung di dunia pemberdayaan seperti itu? Kalau aku sih dapat beberapa kesimpulan sebetulnya gitu ya. Jadi khususnya diterapin di beberapa program pemberdayaan. Nah itu memang kita pertama itu memang harus partisipatif, itu wajib gitu ya. Jadi itu salah satu kunci pemberdayaan itu kenapa bisa berjalan gitu ya. Partisipatif itu di dalamnya harus diisi dengan tadi adanya transparansi gitu ya, struktur keorganisasiannya berjalan dari gitu pemimpin daerahnya pun harus ikut mungkin ya. Pemimpin daerahnya itu harus ikut, dan itu relatif itu juga benar Tayu harus mengamankan stakeholdernya harus mendukung gitu ya. Jadi itu relatif kita ada kontrol sosial yang ada di sana, sehingga kalau misalkan si kelompok kita kenapa-napa yang didampingin itu ada yang ngageingkeun ya, ngagebahkeun gitu ya. Jangan kayak gitu. Nah, itu dari desanya. Nah, gitu. Jadi kita harus pintar juga nih screening tokoh yang kira-kira dihormati gitu. Nah, saya dulu pernah ngelakuin itu, dijadiin pengawas di kelompok gitu. Jadiinnya ya backingan. Dan memang ternyata partisipatif itu memang tadi ada transparansi, ada keorganisasian, ada mungkin pengawas stakeholder dari luar ya. Administratif itu harus itu karena memang istilahnya pelatihan, manajemen dan seperti itu tuh memang harus diterapkan ke kelompok gitu. Karena kalau nggak seperti itu nanti relatif itu ya kegagalannya terlihat lah ya kayak betul. Mungkin karena track recordnya jadi kelihatan ya. Jadi kelihatan gitu ya. Jadi penting banget tuh fungsi-fungsi organisasi itu dihidupkan. Jadi jangan sampai ya, saya tuh selalu bilang gini ke warga yang dulu pas saya pendampingan di sana tuh, saya di sini hanya sementara, bukan warga lokal gitu ya. Saya akan pergi gitu ya, dan yang akan melanjutkan ini Bapak Ibu semuanya. Ya sekarang yang banyak anak mudanya ke kota buat kerja gitu ya, tapi pada hakikatnya ini nanti pasti ke desa tuh tempat balik kembali lagi. Tapi nah berarti kan dari situ kita harus bisa istilahnya mendevelop supaya nanti itu desa kita tuh lebih maju dan berkembang. Nah mungkin gitu ya teman-teman Saka Talks ya gitu ya. Nah ini harus mulai nih nanti di desanya ketika balik gitu ya, ataupun ya mungkin yang sedang bekerja di kota juga, ataupun ada yang nonton dari pemuda daerahnya. Nah itu tuh harus bisa tuh mendevelop
kekelompokan. Nah, itu mungkin nggak dari pertanian aja ya, bebas. Dari aspek apapun ya, bisa. Dari aspek apapun. Yang penting kalau yang namanya kita pengen goal sesuatu itu nggak bisa sendiri, harus bareng-bareng. Nah, maka bareng-bareng ini harus mulai tuh dikit-dikit pendekatan, ada pergerakan ya. Berkelompok. Nah, itu relatif lebih cepat dan secara gerakan sosial ini akan lebih masif gitu ya. Dan keberhasilannya relatif lebih cepat daripada kita punya visi, kegelisahan, misi gitu ya. Tapi sendiri itu nggak bisa gitu. Luar biasa sih itu perjuangannya. Betul. Nah, makanya ini apalagi di desa gitu ya. Di desa kita mungkin Teh Ayu nanti balik ke Sumedang, saya balik karena kebetulan saya orang Garut, orang desa juga gitu ya, balik. Nah, harus sebenarnya tinggal di kampung halaman ya. Kemarin setahun itu. Cuma bukan di rumah doang. Betul, bukan di rumah. Nah, itu saya jadi berpikir banget nih, kayaknya memang saya harus ada gerakan sosial juga di kampung saya. Karena ya jadi tamparan untuk diri sendiri gitu ya. Jadi memang dengan seperti ini ya lebih terbuka lah untuk bagi saya gitu. Oke, gitu. Wah luar biasa sekali. Yeay. Ini banyak sekali cerita-cerita yang luar biasa dari kegiatan pemberdayaan ini. Mau salam-salam dulu buat warga Garut yang kemarin ditinggali. Siapa tahu ada yang nonton. Iya, siapa tahu ada yang nonton ya. Bapak Ibu yang ada di Garut, khususnya di Desa Ciwangi, mohon maaf saya belum bisa berkunjung intens lagi sekarang gitu ya. Karena ternyata di sini juga pekerjaannya luar biasa dan memang ada program-program baru yang perlu dikawal. Jadi mohon hapunten pisan, tapi tong hilap umur abdi kadi itu sayogikeun jengkol. Kayak gitu. Eta mah aya requestna. Bener. Kayaknya kalau datang tuh Teh Rahmi gitu. Iya gitu ya. Mudah-mudahan insyaallah segera dipertemukan lagi. Amin. Oke, terima kasih banyak Teh Rahmi sudah berbagi kisah hari ini, cerita-cerita luar biasa. Mudah-mudahan program-program lainnya juga ya selain tadi di Lumbung Desa di Sinergi Foundation lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Berjalan sesuai tujuannya. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih banyak semuanya. Dah.